selamat datang di channel Genre Kota Padang Panjang dalam Room Bambu Hijau. Hadapi masalah, bergerak maju. Kali ini bersama saya Muhammad Irwandi Farel Subakti akan mengupas masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami para remaja dan keluarga berencana. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Bangga Kencana atau Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tagline terbaru dari BKKBN yang semula dikenal dengan KKBPK. Salah satu bentuk apresiasi pada pembangunan keluarga ini, setiap tahunnya kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Sejauh mana peran keluarga Indonesia ikut serta dalam menjalankan Bangga Kencana tentu tidak lepas dari semangat yang terkandung dalam peringatan Hari Keluarga Nasional karena berencana itu keren. Baiklah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di launching perdana channel kita ini, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, Ibu Tismaria SEMSI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai program keluarga berencana dalam pembangunan keluarga. Nah, sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo, selamat siang Ibu. Iya, Fari. Nah, gimana nih Bu? Aktivitas setelah work from home di era new normal ini? Oke, Fari. Terkait aktivitas Ibu di era new normal, sebetulnya kalau kami di bidang PPKB itu tidak ada yang istilah work from home. Kita tetap masuk kantor. Mungkin bidang-bidang lain ada kerja di rumah, tapi kalau khusus bidang kami tetap kita masuk kantor. Jadi tidak ada istilah perbedaan terkait aktivitas kita di kantor. Cuma yang berbedanya mungkin dalam beberapa kegiatan kita tetap memperhatikan jaga jarak, tetap selalu pakai masker dan sering cuci tangan. Nah, jadi untuk teman-teman semua nih, jadi ingat, kemanapun kamu pergi selalu terapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, jadi nunggu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program KB. Nah, jadi kenapa sih Bu KB itu sangat penting untuk dilaksanakan dalam masyarakat? Iya. Kalau kita berbicara kenapa program KB itu penting, karena sebetulnya program KB itu kalau tidak jalan pasti akan terjadi ledakan penduduk. Makanya ada salah satu program dari pemerintah kita yaitu Keluarga Berencana. Kalau kita berbicara terkait dengan program KB, itu sebetulnya kalau masyarakat itu lebih fokus KB ingat dengan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah alat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau masa sekarang ini, program KB itu lebih tepat kepada bagaimana kita menyiapkan keluarga. Bagaimana kita menyiapkan keluarga yang tangguh untuk menghadapi masa depan. Jadi ketika kita berbicara KB, tidak hanya kita berbicara tentang alat kontrasepsi, tetapi bagaimana kita menyiapkan keluarga yang hebat, keluarga yang tangguh. Jadi gitu ya Bu. Yang awalnya KB itu hanya berbicara tentang alat kontrasepsi. Nah, jadi kita sekarang juga harus merubah semacam persepsi dari masyarakat. KB itu bukan alat kontrasepsi aja, tetapi sekarang KB itu sudah luas. Nah, jadi gini Bu, sejauh ini bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang dalam penggunaan program KB itu sendiri? Kalau kita berbicara tentang tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang, alhamdulillah masyarakat Kota Padang Panjang ini sangat sadar akan program KB. Itu kita lihat dari pencapaian target yang telah diberikan oleh BKKBN. Dan untuk penilaian kita kalau dalam BKKBN kan setiap bulan ada memberikan laporan. Alhamdulillah untuk laporan kita di bulan Mei, kita berada di posisi nomor 2 untuk Sumatera Barat. Walaupun kalau kita lihat capaian kita pada saat ini berada di posisi 43,44%, tetapi dibandingkan dengan kabupaten kota lain itu sudah jauh tinggi. Karena semasa pandemi COVID ini, rata-rata kan orang takut untuk ber-KB, memasang alat kontrasepsi gitu. Tapi alhamdulillah untuk Kota Padang Panjang kita tidak terlalu menurun capaian
pencapaian target kita. Itu untuk Kota Padang. Berarti dapat disimpulkan Ya. memang program KB ini disokong Oleh sepenuhnya. masyarakat, Iya. dan masyarakat Kota Padang sadar akan arti pentingnya program KB. Bukan sebuah kabar baik ya, Bu, ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu, apakah saat kita survei ke dalam masyarakat, tentu mungkin ada kendala-kendala yang ditemukan pada saat kita survei itu, Bu. Nah, kendala itu seperti apa? Iya, kalau sejauh ini kendala yang kita temui untuk pelaksanaan program KB di Kota Padang Panjang itu kendala yang berat tidak ada, gitu kan? Karena tadi kan sudah Ibu katakan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB itu sudah tinggi. Sehingga ketika kita melaksanakan program ini, masyarakat Padang Panjang sudah menerima program ini dengan baik. Istilahnya KB ini sudah ada dalam benak masyarakat kita, sudah ada dalam hati masyarakat kita. Masyarakat sudah paham akan arti dan pentingnya program KB. Berarti ada pun kendala, tapi masih bisa Masih iya. Kalau kendala secara kendala berarti rasanya belum ada di Kota Padang Panjang. Ditambah lagi kita kalau untuk Kota Padang Panjang, kita kan termasuk salah satu kota yang kecil di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, dan kita mempunyai 334 orang kader. Kader ini adalah perpanjangan tangan kita di lapangan yang akan membantu memberikan KIE terhadap program KB kepada masyarakat kita. jadi begitu ya, Bu, Iya, ya. dan untuk kader ini pemerintah kita kan sangat support. Alhamdulillah pemerintah kita menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk insentif kader kita, itu sekitar 850 juta per tahun. Jadi ada semacam yang memberi rangsangan kepada masyarakat kita untuk membantu program pemerintah. Dan juga mungkin sebagai tambahan, semasa masa pandemi COVID kemarin, mungkin ada beberapa daerah itu yang mengeluarkan insentif untuk kadernya itu tidak dibayarkan. Tapi kalau kita untuk Kota Padang Panjang, karena kader kita walaupun tidak ada terjadi berkumpul, kita kan memang dilarang berkumpul lebih dari 5 orang. Jadi untuk kader-kader kita yang bergerak di bawah, kita sekarang membentuk semacam grup. Ada grup WA. Jadi masyarakat kita ini memberikan KIE-nya melalui ini, melalui WA ini, memberikan pesan-pesan singkat kepada calon-calon asesor. Jadi mereka tetap jalan walaupun tidak bertemu langsung dengan masyarakat, tetapi program kita tetap. Berarti memang program KB ini disupport sepenuhnya oleh pemerintah ya. Alhamdulillah, support sepenuhnya. Nah, untuk presentasinya sendiri nih, Bu, perbandingan peserta KB antara pria dan wanita berapa? Kalau kita lihat perbandingan peserta KB pria dan wanita, kalau untuk Padang Panjang kita lihat kalau KJP kita cuma dikasih target oleh provinsi itu cuma 1 orang, itu terkait MOP atau Pasekomi, dan selebihnya adalah melalui kondom. Kalau kita lihat sektor kondom kita cukup banyak, persentasenya dari yang sudah ditargetkan itu sudah lebih 53%. Jadi selama masa pandemi COVID ini, masyarakat kita lebih banyak menggunakan kondom, sehingga capaian untuk peserta KB pria ini alhamdulillah tidak ada penurunan di masa COVID. Tetapi untuk MKJP, yaitu terkait dengan MOP, kita kan dikasih target oleh provinsi cuma 1 orang. Kenapa Padang Panjang masih dapat target? Itu sudah beberapa tahun berjalan. Padang Panjang masih tetap dikasih target untuk MOP itu cuma 1 orang. Kenapa? Karena untuk Padang Panjang mungkin KB pria itu masyarakat kita masih menganggap itu semacam tabu, masih belum menerima. Sebetulnya bukan menerima. Mungkin kalau kita lihat
persepsi di masyarakat, mereka menganggap KB itu adalah untuk kaum perempuan. Padahal kalau kita lihat efek fungsinya itu lebih ke kan harusnya sama rata. Ya harus laki-laki juga memikirkan bagaimana dan perempuan juga harus memikirkan. Jadi mungkin yang menjadi PR kita di Kota Parangpanjang, bagaimana kita lebih memberikan kesadaran kepada kaum pria kalau KB itu tidak hanya untuk wanita, tetapi KB itu juga merupakan tanggung jawab pria. Dan langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk hal ini, sebetulnya kita sudah mendekatkan, memberi pendekatan kepada Nini Mama. Karena kan istilahnya kalau kita di Padang Panjang ini adatnya kan masih sangat pekat gitu ya, masih agak langka mereka mendengar ketika ada kaum laki-laki yang KB gitu kan. Bagaimana kita nanti bisa memberikan pendekatan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, biar mereka tahu kalau KB itu juga merupakan kewajiban dari kaum pria, tidak hanya kewajiban dari kaum wanita. Jadi di masyarakat itu ada yang salah persepsi. Ada yang sebetulnya bukan salah persepsi, mungkin mereka belum paham betul gitu kan, terkait dengan MOP itu apa. Karena kan masyarakat yang tahunya KB itu adalah itu perempuan, identiknya kan dengan perempuan gitu kan. Jadi mereka tidak tahu padahal ada alat kontrasepsi yang untuk laki-laki. Jadi mungkin tugas kita semua, termasuk juga tugas adik-adik dari genre, nanti bagaimana kita bisa memberikan pemahaman. Itu bisa kita mulai dari keluarga dulu. Itu kan juga tugas kita bersama. Nanti pas kita berkumpul bersama, ketika kita tahu ada alat kontrasepsi untuk pria, kan kita bisa bercerita di rumah, ternyata ada loh alat kontrasepsi untuk pria, bukan hanya untuk wanita saja. Sehingga MOP ini bagi kaum pria itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau sekarang kan masih tabu. Kenapa? Kurang pemahaman. Nah, jadi itu PR kita bersama, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan alat kontrasepsi pria. Oke, penjelasan luar biasa dari Ibu tadi ya. Selanjutnya nih Bu, adanya COVID-19 ini ya Bu kan, menimbulkan permasalahan baru yang disebut dengan baby boom. Nah, gimana sih tanggapan pemerintah dan apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah baby boom? Ya. Sebetulnya itu sudah menjadi kecemasan semua ya, terkait dengan istilahnya setelah pandemi COVID ini nanti akan ada baby boom gitu kan, nanti akan banyak perempuan-perempuan yang hamil gitu ya. Tetapi kalau kita untuk Kota Parangpanjang, kita terus bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya program KB. Kita mempunyai mobil penerangan Mupen kita ini kita gerakkan memberikan semacam KIE kepada masyarakat kita terkait dengan bagaimana pelaksanaan program KB di masa pandemi COVID ini. Jangan sampai masyarakat terputus memakai alat kontrasepsi karena masa COVID. Di samping itu kita melakukan beberapa pelayanan. Contohnya untuk tanggal 29 nanti kita ikut program yang dicanangkan oleh BKKBN Pusat. Itu ada pelayanan sejuta sektor KB. Dan untuk Kota Parangpanjang kita sudah diberi target untuk pencapaian. Rencananya pemerintah itu melaksanakan MURI terhadap program pelayanan sejuta sektor itu. Kita sudah berikan KIE kepada masyarakat, kita sudah coba mendekati masyarakat. Target kita adalah PUS, pasangan usia subur. Dari target yang telah diberikan oleh BKKBN, itu alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 3 kali lipat yang ditargetkan oleh BKKBN. Dan alhamdulillah nanti pada tanggal 29 akan kita laksanakan serentak pelaksanaannya, di mana untuk yang MKJP terkait dengan yang MKJP nanti yang akan kita laksanakan tanggal 29 itu adalah
pemasangan spiral, kemudian susu dan suntik. Untuk suntik dan pemasangan spiral nanti akan kita laksanakan, kita bagi di 4 puskesmas yang ada di Kota Parangpanjang. Itu serentak nanti tanggal 29. Kemarin kita sudah rapatkan terkait hal itu. Dan untuk pil sama kondom nanti akan langsung kita bagikan ke rumah-rumah calon aseptor. Nanti kami akan libatkan adik-adik genre kita mengunjungi rumah-rumah calon aseptor, karena kita berharap, karena di masa pandemi COVID ini kita tidak mau ada masyarakat kita berkumpul lebih dari 5 orang gitu kan. Nah, jadi calon aseptor yang sudah kita data untuk pil dan kondom itu ada sekitar 234 merata di seluruh kelurahan yang ada di Kota Parangpanjang. Serentak akan kita kunjungi. Kita kunjungi rumah, memberikan kondom, memberikan pil. Nanti di rumah mereka nanti akan kita pasang ini stiker tanda rumah warganya yang memakai alat kontrasepsi. Nanti kita akan bekerja sama pada tanggal 29. Capai ya Bu ya. Nah sekarang Bu, apa sih pesan, kesan dan harapan Ibu untuk seluruh warga Indonesia, terutama Parangpanjang sendiri, pada momentum Hari Keluarga Nasional yang ke-27 ini nih? Terkait dengan pelaksanaan Hari Keluarga yang ke-27 yang nanti jatuh pada tanggal 29 Juni tahun 2020, mungkin yang perlu kita maknai terhadap Hari Keluarga itu, pertama, Hari Keluarga itu apa? Hari Keluarga itu, Hari Keluarga itu adalah hari di mana kita semua berkumpul. Di mana kita semua berkumpul dalam satu keluarga, menjalankan fungsi keluarga. Bagaimana kita memanfaatkan hari berkumpul itu untuk bisa memberikan nasihat, bagaimana kita bisa untuk saling berbagi, bagaimana kita bisa untuk saling mendekatkan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri. Mungkin dengan pelaksanaan Hari Keluarga yang ke-20 ini kita berharap akan lahir keluarga-keluarga yang tangguh di Kota Parangpanjang dan khususnya di Indonesia. Selamat Hari Keluarga yang ke-27. Terima kasih mari ucapkan karena telah sempat untuk hadir dalam perbincangan kita hari ini nih Bu. Dan untuk teman-teman semua, ambillah informasi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, ber-KB tidak hanya sekedar membicarakan masalah alat kontrasepsi, namun ber-KB juga membicarakan tentang bagaimana membina sebuah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Karena berencana itu keren.